Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Perkenalkan, nama saya Sinta Dayanti, perwakilan dari kelompok 4, mata kuliah Logika dan Himpunan. Dosen pengampu Bapak Herdiana MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang predikat dan kuantum. Oke, kita lanjut kepada materi yang akan dijelaskan, yaitu logika predikat dan kuantor. Kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian logika predikat. Logika predikat adalah pengembangan dari logika fungsi proposisional yang membahas masalah perkuantoran dan juga istilah-istilah lain. Yang dimaksud istilah-istilah lainnya di sini yaitu yang pertama, term, subjek atau objek. Yang dimaksud subjek atau objek yaitu bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu predikat. Predikat merupakan properti dari term. Yang ketiga, fungsi. Fungsi yang dimaksud di sini yaitu fungsi proposisional. Dan yang keempat yaitu kuantor. Untuk mengetahui logika predikat, di sini saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama yaitu Sandi adalah seorang mahasiswa. Kita cari predikat dan termnya dulu. Tadi term itu, yang dimaksud term itu subjek atau objek. Bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan. Di sini ada Sandi. Sandi merupakan term. Kita simbolkan dengan huruf R kecil. Dan kita cari predikatnya. Predikat merupakan properti dari term. Mahasiswa. Mahasiswa merupakan predikat. Kita simbolkan dengan huruf kapital. Kita simbolkan dengan huruf kapital H. Nah, kalimat Sandi adalah seorang mahasiswa, kita buat logika predikatnya. Cara menemukan logika predikat yaitu menempatkan predikat di luar kurung dan term di dalam kurung. Jadi H dalam kurung R. Akan tetapi cara membacanya, kita yang pertama itu di dalam kurung dulu. Jadi gini. Jika R adalah Sandi, maka H adalah seorang mahasiswa, gitu. Kita lanjut kepada contoh yang kedua, yaitu Doni adalah pacar dari Mia. Cara mencari logika predikatnya itu sama saja seperti yang pertama. Akan tetapi di sini termnya ada dua. Jadi cara membacanya gini. Jika R adalah Doni, maka P adalah pacar dari Mia. Gitu. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu kuantor. Kuantor adalah suatu istilah yang membahas mengenai berapa banyak suatu term dalam suatu sistem. Kuantor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada kuantor universal dan yang kedua yaitu ada kuantor eksistensial. Oke, kita bahas dulu mengenai kuantor universal. Kuantor universal atau umum bisa disimbolkan dengan A terbalik untuk semua atau untuk setiap. Biasanya kuantor universal disimbolkan dengan operator jika, maka, atau implikasi seperti tanda panah ya. Kita lanjut kepada contoh. Semua ikan hidup di air. Kita analogikan lagi dan simbolkan. Ikan kita simbolkan dengan huruf I dan air kita simbolkan dengan huruf A. Lalu kita ubah kepada logika dan predikatnya. Ikannya. Karena ini merupakan semua, maka kita gunakan jika, maka, atau implikasi. Kemudian karena di sini ada semua
atau universal, maka kita simbolkan dengan A terbalik. A terbalik. Cara membacanya yaitu dari awal dulu. Jadi dibacanya gini. Untuk semua X, jika X adalah ikan, maka X hidup di air. Jadi semua ikan hidup di air. Oke, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial bisa disimbolkan dengan E terbalik, ada atau beberapa. Untuk eksistensial dilambangkan atau menggunakan operator dan atau konjungsi. Contoh, beberapa hewan pemakan tumbuhan. Kita analogikan lagi dan simbolkan. Kita simbolkan dengan huruf kapital. Hewan kita simbolkan dengan huruf H, dan tumbuhan kita simbolkan dengan huruf T. T besar. Karena ini merupakan beberapa, maka kita gunakan operator dan atau konjungsi. Kemudian karena di sini ada beberapa, maka kita simbolkan dengan E terbalik. Cara membacanya yaitu dari awal dulu. Jadi dibacanya kayak gini. Beberapa X, di mana X adalah hewan dan X pemakan tumbuhan. Jadi beberapa hewan pemakan tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.